damai di hati, shalom. Pria Bapa wilayah Manado Timur 6 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para undangan yang boleh hadir di malam hari ini. Baiklah, ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Pria Bapa wilayah Manado Timur 6 dan Pria Bapa Jemaat GBI Widya Paul II di malam hari ini akan segera kita mulaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pria Bapa Wilayah Manado Timur 6, Ketua Arthur Ahmad. Yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Eva Munginsidi Karamoy MTH LPDK. Acara yang ketiga, penyerahan tanda kasih. Acara yang keempat, ucapan terima kasih, dan acara yang kelima, Ramadhan. Kita masuk pada acara yang pertama, ucapan selamat datang. Kami mengundang Ketua Arthur Ahmad. Shalom. Damai di hati, Damai di hati. shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini orang semua boleh berpendapat dalam ibadah menyambut Natal Pria Bapa sewilayah Manado Timur 6. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada kalim kita yang dikasih Pendeta Eva Karamoy yang akan menjadi kalim, akan juga seluruh pendeta-pendeta yang berada di wilayah Manado Timur 6, bahkan seluruh pihak Bapa yang terundang pada malam hari ini, kiranya ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan melakukan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Pria Bapa wilayah Manado Timur 6 diundang kita semua berdiri memasuki panggilan beribadah. Kita menyanyi Kusong-kusong bagaimana. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus Pria Bapa wilayah Manado Timur 6 saat ini ditahmiskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Salam bagi kamu yang diberkati, semoga damai sejahtera ada di dalam hatimu. Tuhan menyertai kamu Dan menyertai saudara kita. Amin. Karena kasih ia rela dihina, rela disiksa dan menderita. serta menyerahkan dirinya untuk mati di
Lihatlah ia hadir menerangi setiap relung hati yang dikuasai kegelapan, memberi pengharapan bagi yang putus asa dan menerangi yang tersesat. Berharaplah pada Tuhan agar kita terlepas dari jerat dosa untuk memperbarui dunia, dan haraplah hanya kepada Dia. Jangan berharap pada kebaikan manusia untuk membangun relasi yang harmonis. Karena Tuhan sudah meyakini agar tercipta relasi antara manusia dengan dirinya dan antar manusia. Janganlah padamkan terang yang sudah dinyalakan. Tuhan di relung hatimu. Nyalakanlah terus lilin itu agar langkahmu tetap terang menerangi dunia yang kehilangan harapan. Lilin-lilin itu masih berarti jika ia menyala, jika nyalanya tidak tertutup oleh keakuan kita. Karena itu persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhanmu dengan penuh sukacita, sambil memberi kita menyanyi.
supaya dunia juga berpengharapan. Pergilah dengan selamat, kerjakanlah tugasmu dengan rajin dan setia. Nyatakanlah baktimu pada keluarga, jemaat, dan masyarakat, dan arahkanlah pandanganmu kepada Yesus Kristus. Biarlah damai dan kasih-Mu meliputi keluarga kami dalam memperjuangkan masa depan yang berubah. Semoga kami dapat berjalan dan jadi bagian dari maksud-Mu. Pergilah dan lakukanlah semuanya itu dengan taat dan dalam penyertaan kasih Tuhan. Tangan kasih Tuhan yang lembut senantiasa merangkul kamu. Mata yang tak terbatas dari Tuhan selalu menilik dan mengawasi kamu. Hikmat dari Tuhan tetap menjadi sumber inspirasi untuk berpikir, berkata, dan berbuat. Roh Kudus Tuhan tinggal terus menyertai kamu sekarang dan kekal selama-lamanya. Pada acara yang ketiga, penyerahan tanda kasih Natal dari Komisi Pria Bapak Wilayah Manado Timur 6. Untuk itu kami mengundang kembali Pendeta Eva untuk maju ke depan bersama pendeta-pendeta yang ada di 5 jemaat yang hadir saat ini. Untuk boleh mengambil bagian di depan, dan untuk penyerahan tanda kasih ini akan diserahkan oleh Ketua Komisi Pria Bapak Wilayah Manado Timur 6, Dato' Bapak Sumarau, dan didampingi oleh teman-teman komisi. Makasih Pendeta. Terima banyak semuanya, Bapak wilayah, mantap baju baru, Undang juga Ibu Pendeta Soan, Pendeta Rima, Garis Dayana, Garis Amanda, juga Pastor ke depan, dan juga bendahara Pria Bapak juga didampingi oleh Komisi PKB Judea Papua. Saya tidak Bapak didampingi. Shalom. Jadi kita masih bunuh. Kami diari Shalom. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, di mana pada saat ini ibadah Pranatal wilayah Manado Timur 6 dan Pria Bapa atas nama Dunia Padua sudah selesai dengan begitu baik, dan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih yang terkasih Ibu Pendeta Eva Komisi di Karamoi yang sudah mengambil bagian memimpin ibadah Pria Bapa Pranatal Pria Bapa atas wilayah dan jemaat Judea. Itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Prokanto, Nona Karen Tulaka, pemain keyboard, Bapak Penatua Ferry Bertahan, dan multimedia Pemuda Regi.
sehingga terlaksananya ibadah peranatan wilayah Manado Timur 6 dan PKB Aras Jemaat Budi Awal 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuk pada ramah tamah yang tadi sudah didoakan oleh pendeta wilayah. Jadi dipersilakan bagi pihak Bapak. Berarti kasih ini kan? Iya. Mana suaranya dari Bethlehem? Kamera, ada kamera. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak kita sekalian untuk membaca satu ayat di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Bunyi firman Tuhan demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah kemah PGI dan kami yang disampaikan kepada kita semua dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Di ayat yang ke-22 ini memang hanya satu ayat, tapi kita bisa melihat 4 poin penting dalam satu ayat ini. Yang pertama, dia berbicara tentang dengar dan taati firman. Jadi mendengar dan mentaati firman itu poin yang paling pertama untuk mengerti dan mengenal persaudaraan atau persaudaraan yang rukun. Contoh kita semua tahu tentang sikap dan sifat Yusuf. Yusuf itu seorang yang dikenal sebagai laki-laki yang tulus hati. Karena itu dia merencanakan dalam pikiran manusiawinya untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Karena dia berpikir secara manusia. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya dan mengatakan, jangan engkau menolak untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi ketika Yusuf mendengarkan penjelasan tentang apa yang sedang terjadi kepada tunangannya Maria itu, dia langsung mentaati. Dia tidak lagi membantah sebagaimana awalnya dia mengatakan dia akan menceraikan Maria diam-diam, tapi ketaatannya kepada Tuhan kemudian dia lakukan dengan mengucapkan jadi padanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu perkataan-perkataan
tidak hanya dengar, tapi dia taat. Maria juga saya kira demikian, ketika didatangi oleh malaikat, dia juga berkata dari segi manusianya. Sebagai seorang manusia dia mengatakan, aku ini masih perawan. Aku ini, dia kan dikatakan sebagai seorang darah yang belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Jadi tentu dia mau mempertahankan kesuciannya untuk mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu tidak mungkin terjadi karena dia adalah seorang anak darah dan dia belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Tapi malaikat juga mengatakan kepadanya bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Karena itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus dan yang maha kuasa. Jadi ketika Maria mendengarkan hal itu, dia langsung mengatakan, jadilah, karena aku ini adalah hamba Allah, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Jadi perkataan firman itu perlu untuk ditaati, karena ketaatan terhadap firman Tuhan adalah berkat yang menghadirkan ketidakmungkinan dalam kehidupan manusia. Karena yang terjadi ini kan saudara, kalau kita lihat ini sesuatu yang supranatural, tidak pernah terjadi dalam sifat kemanusiaan dan tidak terjadi dalam kehidupan manusia biasa. Itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus dan ada kuasa Roh Kudus dan memang Roh Kudus yang berkarya. Dan yang kedua, di ayat 22 ini dia bicara tentang hidup dalam kebenaran. Ya, kita tahu yang memperkenalkan tentang kebenaran itu sendiri adalah Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sebenarnya mau disampaikan bahwa kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Jadi ini patokan-patokan atau dasar atau bingkai untuk kita memahami tentang persaudaraan itu, cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan itu diarahkan kemana, dia dari mana, dan kemudian hasilnya apa. Nah ini yang disampaikan di poin yang kedua, karena kita tahu saudara-saudara bicara kebenaran kadang tiap orang itu berbeda. Benar menurut saya belum tentu benar menurut pendeta Soan. Benar menurut pendeta Soan belum tentu benar menurut Penatua Marlon. Kebenaran itu bisa saja relatif menurut cara orang memandangnya atau cara orang memikirkannya. Seperti sederhana, contoh ini sudah lama, ketika ayah dan anak bersama-sama mereka membawa kuda, ya, mereka menarik kuda itu dan masuk di kampung A. Lalu orang kampung A berkomentar, ini papa dan anak ini bodoh, ini kuda kan tempat menunggang, ya perlu cuma elak-elak. Akhirnya itu ini papa bilang, dia anak dan dengar dong bilang, betul kata ini kuda kan tempat menunggang, jadi sebaiknya orang tunggang nih. Jadi dua-dua naik di atas kuda, masuk di kampung B. Orang kampung B bilang, ya dua-dua tidak ada peri kebinatangan nih. Bapak dan anak ini, tuh kuda kesian sota kosa-kosa nak petik dongso naik dua-dua. Kau terpaksa tuh. Papa bilang, biar jodang adik tuh di atas kuda, bapak tuh turun. Masuk kampung C, orang kampung C bilang, ya kasihan soalnya tak ada rasa hormat ke orang tua di anak. Dia ada duduk bagus-bagus di atas kuda, kemudian papa kasihan kuda elah-elah pada dia, disadap-sadap dia duduk di atas kuda. Kata anak bilang, pak biar aja kita jatuh turun sebagai tanda hormat ke orang tua, papa jatuh naik di atas kuda. Masuk kampung dia, orang kampung dia bilang, ya bukan main jadi pacen ini. Dan duduk nyaman-nyaman, menempe anak kasihan si kecil, tak elah-elah pada dia duduk di atas kuda. Serta lewat kampung dia, berdua duduk di atas pohon, di bawah pohon, ni anak begini, pak, mana dong betul? Orang kampung A dia bilang, atau orang kampung B dia bilang, atau orang kampung C dia bilang, atau orang kampung D dia bilang. Sebab kalau kita mau dengar, sepertinya semua benar.
kecil. Coba Pak lihat tuh kalapa sana, tinggi langsing, kurus tinggi langsing, butilan. Marah, DP buah besar-besar, rupa data putar seluruh Tuhan dan cipta. Mestinya ini yang besar, DP buah besar. Kalau itu kok kecil, berarti kecil. DP habis bilang begitu, kok tidak kemarin itu. Pemberiin buah kan kecil-kecil, kunci di atas kapal, kalau di baterai. Udah Pak, salah tuh, ternyata Tuhan adil. Bayangkan kalau mau beriin buah sama dengan buah kalapa, jadi apa tapi kapal ada tanaman diberi buah ini. Ya ini mungkin cerita saja, tapi itulah kehidupan kita. Mau cari kebenaran, berusaha mau merangkai kata kalimat, belajar dari keadaan, melihat situasi, melihat model apa yang kita bisa katakan tentang kebenaran, tentang keadilan yang sesungguhnya. Tetapi di ayat ini dikatakan hidup dalam kebenaran berarti hidup di dalam Yesus yang adalah kebenaran. Kalau kita hidup di dalam Yesus yang adalah kebenaran, kita akan tahu mana yang benar menurut kehendaknya dan selebihnya bukanlah kebenaran yang berasal daripadanya. Yang ketiga di ayat ini dia berbicara tentang hidup rukun, tapi rukun yang harmonis. Ada begitu banyak kerukunan tapi tidak harmonis. Jadi yang mau disampaikan di 1 Petrus 1 ayat 22 ini rukun yang harmonis. Sebab saudara-saudara, hal-hal yang berkaitan dengan kerukunan ini memang penuh dengan tantangan. Banyak sekali menyebut kerukunan, coba cek gambar berkarai. Kerukunan baku-baku ini itu di dalam. Berarti tidak harmonis. Yang dibutuhkan adalah kerukunan yang harmonis. Kita ingat cerita tentang Yusuf, seorang laki-laki hebat, seorang pria yang luar biasa. Dia kan mau dijual oleh saudara-saudaranya, 11 saudaranya cemburu dan sakit hati kepadanya. Lalu berbagai cara mereka akan melakukan untuk membunuh Yusuf. Tapi karena Allah menyertai dia, karena ketaatannya kepada firman, karena dia hidup dalam kebenaran Tuhan, maka semua rancangan jahat yang mereka buat terhadapnya tidak pernah terjadi, tidak berkelanjutan. Ya memang orang berusaha, tapi kemudian itu ada akhirnya. Malah dalam cerita di Kejadian tentang Yusuf ini, ketika dia klimaks menjadi orang yang sangat terhormat di tanah Mesir, boleh dikatakan orang kedua di tanah Mesir sesudah Firaun, dia malah yang menyiapkan berkat untuk keluarga dan saudara-saudaranya. Dia tidak membalas sakit hati, dia tidak membalas kecemburuan mereka, dia tidak membalas hal-hal yang tidak beres di hati saudara-saudaranya, tapi dia memulihkannya dengan cara yang sungguh luar biasa karena ketaatannya kepada Tuhan, karena ia hidup dalam kebenaran. Dan kita tahu kalau taat dan hidup dalam kebenaran akan menghasilkan hubungan yang baik, bukan hanya dengan Allah, tapi hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sesama. Dia tidak menyimpan sakit hati, dia tidak menyimpan iri hati yang selama ini mereka buat untuk dirinya. Kalau dia mau balas, sebenarnya saudara, dia bisa saja membalas, dan mereka tahu bahwa mereka salah. Sehingga berapa kali mereka datang diuji oleh Yusuf sebenarnya karena dia sangat mencintai dan mengasihi mereka. Karena apa? Karena dia terlebih dulu taat, setia, mengasihi dan menghormati Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga dia tidak dituntut oleh hal-hal yang bisa merusak karakter imannya, karena dia selalu mengutamakan yang utama dan di atas segalanya, yaitu Tuhan Allah. Dan yang terakhir, saudara-saudara, berkaitan dengan hidup rukun yang harmonis ini juga dipertegas oleh pemazmur dalam Mazmur 133. Sungguh, dia mulai itu, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh itu amin. Amin itu setuju, sepakat. Kalau kita mengaminkan
persaudaraan yang rukun, kalau kita mengimani persaudaraan yang rukun, maka perintah berkat di ayat 3 bukan cuma berkat, dia taruh maka berkat, perintah berkat dari Tuhan, berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang hidup rukun dan harmonis dalam kebersamaan di tengah keberagaman. Kan ada ketidakmungkinan kan dicontohkan di situ, saudara. Pertama tentang embun Gunung Hermon turun ke gunung Sion, itu kan ketidakmungkinan. Embun kita tahu ketika dia kena sinar matahari dia sudah hilang. Bagaimana mungkin embun dari gunung Hermon mau turun ke gunung Sion? Perjalanannya begitu jauh. Itu kan soal ketidakmungkinan. Tapi orang yang hidup dalam kerukunan akan mengalami berbagai hal yang tidak mungkin, karena Tuhan Allah yang mau memerintahkan berkat datang kepada mereka yang mau hidup rukun harmonis dengan Tuhan dan sesama. Karena itu dia dimulai sekali lagi karena taat kepada firman, hidup dalam kebenaran, maka dia akan mengalami, dia akan melakukan bagaimana hidup rukun yang harmonis. Banyak kita yang merasa terluka dan tersakiti, tapi jangan kita membalas dengan luka, jangan kita membalas dengan sakit hati yang baru. Karena kalau kita taat kepada firman, kita tetap akan mengasihi mereka yang melukai hati kita. Memang tidak mudah, saudara, tapi ini firman, kebenaran firman, taat pada firman. Bukan kita katakan, oh sakit hati rumah kita, biar yang ngomong firman, tak mesti balas dulu. Ya, itu berarti tidak mentaati. Nah, karena itu saya kira berkaitan dengan perenungan di malam menyambut Natal, Pria Pembapa wilayah Manado Timur 6, ini adalah hal yang sangat penting sebagai imam-imam dalam keluarga dan sebagai persekutuan bapak-bapak harus selalu mengutamakan kebenaran yang sesungguhnya, yaitulah Yesus, agar supaya dari kebenaran itu akan muncul ketaatan terhadap Yesus sang juru selamat. Dia yang datang membawa terang, karena pasti bapak-bapak banyak yang mengalami juga pergumulan, persiapan dalam menyambut Natal dan tugas-tugas lainnya. Tetapi di sisi lain memang kita tahu Tuhan mencipta laki-laki dan perempuan itu agak berbeda. Kalau laki-laki cara pandangnya lebih kepada logika, kalau perempuan lebih banyak kepada feeling, kepada perasaan. Karena itu ibu-ibu lebih cenderung kalau ada yang sedih-sedih menonton film-film yang berbau drama, meleleh air mata bapak-bapaknya cuma film ini. Jadi memang itu bedanya. Karena itu jangan sampai kebenaran itu kita gunakan dengan memakai akal kita. Jangan sampai kebenaran itu terhalangi oleh karena akal kita. Akal itu penting karena akal itu juga dicipta oleh Tuhan. Tapi jangan sampai dia berkuasa di dalam kehidupan kita sehingga iman kita seolah tercampur dari kehidupan kita. Sebaliknya, biar akal itu dilampaui oleh kasih Kristus, maka kalau kasih Kristus melampaui akal itu, kuasanya akan bekerja dan menghasilkan damai di hati kita. Itu dalam Filipi